Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada hari kemarin saya dikirimi sebuah link berita dari detik.com yang berjudul Gempar, Vatikan setujui pemberkatan pasangan sejenis dengan syarat. Ketika membaca berita tersebut saya hanya tertawa karena kecenderungan dari sejumlah media Indonesia ialah suka membesar-besarkan isu-isu hangat, sehingga cenderung juga melaporkan isi atau substansi dari suatu berita dengan tidak benar. Berita dari detik.com tersebut sudah lama, tertanggal Selasa 19 Desember 2023. Namun beberapa umat Katolik masih bertanya-tanya tentang berita ini karena memang isu ini sangat sensitif dan dibesar-besarkan oleh sejumlah media di Indonesia. Pada bulan Desember kali lalu, saya sempat membahas topik ini di TikTok saya. Dan saat ini, saya suka untuk menjelaskannya lagi di channel YouTube saya ini. Saya suka menanggapi berita tersebut dengan memberikan sejumlah simulasi atau contoh konkret agar kita semakin paham tentang keputusan Paus atau dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus berhubungan dengan berkat untuk sesama jenis. Simulasi yang pertama ialah ada dua orang pasangan homoseksual yang aktif datang kepada seorang imam Katolik, seorang pastor Katolik dan berkata, "Pastor, tolong berkati kami berdua supaya cinta kami semakin subur." Kemudian pastor tersebut memberikan berkat singkat dan mereka pun pulang. Simulasi yang kedua, dua orang pasangan homoseksual datang kepada seorang imam Katolik, seorang pastor Katolik di hari khusus, hari di mana mereka akan menyelenggarakan acara khusus untuk pernikahan mereka. Pastor tersebut memberkati dan mendoakan mereka. Kemudian mereka pulang dengan status sebagai pasangan. Nah, simulasi yang pertama dan yang kedua ini sama sekali dan sangat jelas bukan yang dimaksudkan oleh dokumen yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus pada bulan Desember kali lalu. Simulasi yang ketiga ialah dua orang pasangan homoseksual datang kepada seorang imam Katolik atau pastor Katolik dan minta diberkati. Pastor tersebut memberkati dengan mohon supaya Tuhan membuka hati dari dua orang ini supaya mereka bertobat. Ingat, pastor berkati dengan mohon supaya Tuhan membuka hati dua orang ini supaya mereka bertobat. Dan mereka pun diberi berkat yang namanya berkat belas kasihan atau blessing of mercy, supaya bisa temukan kehendak Tuhan untuk bertobat. Dan itu bukan sama sekali berkat pengudusan relasi. Inilah yang perlu diperhatikan oleh kita semua, yaitu berkat yang dimaksudkan oleh Paus di dalam dokumennya itu bukan berkat pengudusan relasi. Ingat sekali lagi, berkat yang dimaksudkan oleh Paus di dalam dokumennya itu bukanlah berkat pengudusan relasi, tetapi berkat belas kasih atau berkat blessing of mercy. Dengan intensi, ingat sekali lagi, dengan intensi agar kedua orang tersebut bisa menemukan kehendak Tuhan untuk bertobat. Pertanyaannya, apa beda berkat pengudusan relasi dan berkat belas kasih? Hal yang paling mendasar ialah berkat pengudusan relasi ialah sebuah sakramen. Itulah sakramen pernikahan. Itulah yang selalu kami para imam lakukan di dalam setiap pemberkatan nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan berkat belas kasih bukan sebuah sakramen. Ingat, berkat belas kasih bukan
sebuah sakramen. Itu adalah berkat biasa. Berkat belas kasih adalah berkat biasa. Selain itu, yang sangat memberikan perbedaan antara kedua berkat ini ialah intensi dari kedua berkat ini. Untuk berkat pengudusan relasi sangat jelas untuk menyatukan dua pribadi, pria dan wanita menjadi satu. Sedangkan intensi dari berkat belas kasih ialah memohon pertolongan Tuhan untuk membuka hati kedua orang homoseksual untuk menemukan kehendak Allah di dalam pertobatan. Simulasi yang keempat. 2 orang pasangan homoseksual datang kepada seorang imam Katolik. Mereka meminta berkat belas kasihan atau blessing of mercy tadi. Tetapi pastor tahu bahwa banyak umat Katolik yang tahu bahwa mereka berdua ini adalah pasangan aktif, sehingga jika pastor tersebut memberikan berkat belas kasih, maka akan menimbulkan kehebohan atau kericuhan di tengah umat. Maka pastor tersebut harus dengan tegas menolak untuk melakukan atau memberikan berkat belas kasih tersebut. Di dalam dokumen tersebut, Paus memaksudkan hal ini. Paus meminta agar semua imam Katolik untuk memperhatikan situasi ini. Ingat sekali lagi, di dalam dokumen tersebut Paus meminta kepada semua imam Katolik untuk memperhatikan situasi ini. Dalam arti tertentu, kalau kita perhatikan dengan baik, Paus turut memperhatikan situasi gereja pada umumnya berhubungan dengan berkat belas kasihan ini. Bahasa hukum sipilnya ialah Paus atau gereja Katolik turut memperhatikan asas ketertiban umum, karena jangan sampai pastor tersebut atau pastor yang bersangkutan menimbulkan kericuhan atau kehebohan di tengah-tengah umat. Sebagai penutup, saya hendak menekankan dan menegaskan bahwa bagi umat Katolik, kita perlu berhati-hati untuk mencerna berita dari berbagai media berhubungan dengan iman kekatolikan kita. Umat patut bertanya kepada kami para imam yang bisa menjelaskan dengan baik isu-isu sensitif yang ada. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua. Tuhan memberkati Anda semua.